Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftal Fadli Fadilah. Saya salah satu mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, Prodi Gizi. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah konsultasi pendidikan gizi untuk memberikan sedikit informasi kepada ibu-ibu sekalian tentang diet bagi penderita kegemukan pada wanita dewasa. Selanjutnya, harapan saya setelah ibu-ibu mendapatkan informasi yang saya berikan, ibu-ibu jadi dapat mengetahui beberapa informasi seputar kegemukan dan diet yang dapat dilakukan oleh penderitanya. Sebelum saya membahas lebih lanjut terkait hal ini, saya akan memberikan pretest terlebih dahulu untuk meninjau seberapa besar pengetahuan ibu-ibu mengenai diet bagi penderita kegemukan pada wanita dewasa. Untuk link pretest dapat diakses melalui forum chat ya. Oke, untuk pengisiannya, saya berikan waktu 5 menit ya. Kalau sudah diisi, kita akan memasuki ke pembahasannya. Oke. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Hmm. Diet bagi penderita kegemukan pada wanita dewasa. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai kegemukan, etiologi kegemukan, dampak kegemukan, pengukuran kegemukan, diet rendah energi, makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, dan yang terakhir aktivitas menurunkan berat badan. Apa sih kegemukan itu? Kegemukan atau obesitas ialah suatu kondisi terjadinya penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebihan di dalam tubuh yang dapat menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan. Nah, kondisi ini menjadi salah satu kondisi yang diperhatikan oleh masyarakat kesehatan karena dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam riset kesehatan dasar atau biasa disebut Riskesdas pada tahun 2018, kondisi ini kian meningkat setiap tahunnya, seperti yang diperlihatkan dalam grafik berikut. Di sini terlihat tuh uh, pada tahun 2007 kondisi obesitas yang ada di Indonesia itu mencapai 18,8%. Kemudian pada tahun 2003 kondisinya itu meningkat menjadi 26,6%. Dan kemudian meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 30%, 31%. Lalu apa sih etiologi dari kondisi kegemukan ini? Nah, ada beberapa etiologi atau penyebab yang bisa menyebabkan kondisi kegemukan pada wanita dewasa. Yang pertama ialah kehamilan, yang kedua kadar testosteron rendah, yang ketiga kebiasaan makan buruk, yang keempat kurangnya aktivitas fisik, yang kelima kadar testosteron rendah, dan yang terakhir asupan energi melebihi pengeluaran energi tubuh. Nah, dari etiologi-etiologi tersebut, yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kegemukan ialah asupan energi melebihi pengeluaran energi tubuh, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan makan yang buruk. Lalu, dampak dari kondisi kegemukan ini apa sih? Nah, pada penderita kegemukan, penumpukan lemak yang terjadi bukan hanya di bagian bawah kulit, akan tetapi penumpukannya juga terjadi di rongga perut, organ, organ vital, pembuluh darah, hati, dan jantung. Maka dari itu, seseorang yang mengalami kegemukan dapat berisiko untuk terkena penyakit lainnya seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, stroke, kanker, dan juga kolesterol. Lalu bagaimana sih kita mengetahui apakah orang itu mengalami kondisi kegemukan atau tidak? Ada dua cara untuk mengukur apakah orang itu termasuk kepada kegemukan atau tidak. Yang pertama ialah
Cara pertama itu ialah melihat dari indeks massa tubuh atau biasa disebut IMT. IMT adalah proporsi antara berat badan terhadap tinggi badan. Jika dilihat dari rumus matematikanya, rumusnya ialah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dipangkat 2. Dari perhitungan tersebut nantinya akan diperoleh angka IMT dari seseorang. Jika nilai IMT seseorang lebih kecil dari 18,5, maka ia termasuk ke dalam kategori kurus. Jika IMT orang tersebut 18,5 hingga 24,9, dia termasuk ke dalam kategori normal atau ideal. Jika orang itu IMT-nya 25 hingga 27, maka ia termasuk ke dalam kategori overweight atau gemuk. Jika lebih dari 27, maka orang itu sudah termasuk obesitas atau kegemukan. Lalu cara yang kedua ialah pengukuran menggunakan lingkar pinggang. Untuk laki-laki, jika lingkar pinggangnya itu lebih dari 90 cm, maka dia sudah masuk ke dalam kategori kegemukan. Untuk wanita itu berbeda sedikit. Kalau untuk laki 90 cm, kalau untuk wanita itu lebih dari 80 cm, baru dia termasuk ke dalam kategori kegemukan. Seperti itu. Lalu, bagaimana jika seseorang termasuk ke dalam kategori kegemukan? Nah, untuk orang-orang yang memiliki kondisi kegemukan, dia dapat melakukan diet rendah energi. Apa sih diet rendah energi itu? Diet rendah energi adalah diet yang mengandung energi di bawah kebutuhan, tetapi masih mengandung cukup vitamin dan mineral, serta mengandung banyak serat. Diet ini diberikan kepada mereka yang mengalami kegemukan dan obesitas. Perbedaan diet energi ini dengan diet normal biasanya ialah pembatasan pada makanan padat energinya, seperti kue-kue dan gorengan yang banyak mengandung karbohidrat sederhana dan lemak. Nah, dalam pelaksanaan diet ini, pola makan yang sebaiknya dimiliki seseorang yang mengalami kondisi kegemukan yaitu dengan porsi makan yang kecil dan setiap waktu makannya itu diberi waktu selama 3 jam. Dengan begitu, waktu makan dalam sehari bisa sampai 5 kali sehari, yaitu dengan adanya 3 kali waktu makan utama, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam, dan 2 kali makan selingan, yaitu selingan sore dan selingan pagi. Dan waktu makannya itu dimulai dari jam 6 hingga jam 8. Maka dari hal tersebut, seseorang yang menggunakan diet ini diharapkan untuk dapat menurunkan berat badannya sekitar setengah sampai 1 kg per minggunya, atau dalam sebulan sekitar 2 sampai 4 kg berat badan. Lalu makanan-makanan apa saja sih yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dalam diet ini? Nah, untuk makanan-makanan yang dianjurkan, pada bahan yang menghasilkan karbohidrat ialah seperti karbohidrat kompleks, yaitu nasi, jagung, kentang, singkong, ubi, talas, dan sereal. Lalu untuk protein hewaninya ialah daging tidak berlemak, ikan, telur, ayam tanpa kulit, dan susu rendah lemak. Untuk protein nabatinya ialah kacang-kacangan dalam jumlah terbatas dan diolahnya dengan direbus. Lalu tempe, tahu, oncom dengan olahan ditumis atau dikukus ataupun dipanggang. Kemudian untuk sayurnya, sayur-sayur yang dianjurkan ialah seperti sayur yang tinggi serat seperti kol, sawi, lobak, bayam, kangkung, buncis, tomat, dan ketimun. Untuk buahnya ialah buah-buah segar seperti pisang, pepaya, jeruk, mangga, sawo, dan jagung biji. Untuk bahan yang menghasilkan lemaknya ialah minyak kedelai, minyak jagung, olive oil, dan yang tidak digunakan untuk menggoreng. Itu makanan-makanan yang dianjurkan
dalam diet rendah energi. Lalu, makan makanan yang tidak dianjurkannya pada bahan yang menghasilkan karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup, kue yang manis, dan gurih. Untuk protein hewaninya yang tidak dianjurkan ialah daging berlemak banyak, unggas dengan kulit, daging kambing, daging bebek, sosis, kornet, sarden, dan susu full cream. Untuk protein nabatinya ialah kacang-kacangan yang diolah dengan cara digoreng atau ditambahkan santan. Untuk sayur, sayuran yang tidak dianjurkan ialah sayuran yang dimasak menggunakan santan kental atau margarin atau mentega dalam jumlah yang banyak. Untuk buahnya, buah-buah yang tidak dianjurkan itu seperti buah durian, alpukat, dan yang diolah dengan gula ataupun susu full cream. Untuk lemaknya, lemak yang tidak dianjurkan itu ialah santan, margarin, dan mentega. Kemudian ada nih contoh menu sehari dalam diet rendah energi. Nah, pada makan pagi atau sarapan bisa dengan mengonsumsi nasi 1 centong, telur ceplok 1, tahu bacem 1 potong besar, dan sup kembang kol plus wortel. Kemudian di selingan paginya bisa mengonsumsi jeruk 2 buah sedang dan susu bubuk 4 sendok makan. Untuk makan siangnya bisa mengonsumsi kentang 1 buah sedang, udang 5 ekor sedang, sup tahu, tempe, dan pepaya 1 potong besar. Lalu di selingan sorenya dapat mengonsumsi sayur bayam dalam 1 mangkuk sedang. Dan yang terakhir pada makan malam bisa mengonsumsi dengan nasi 1 centong, sate ayam bumbu kecap 5 tusuk sedang, wortel 1 potong sedang, dan juga pisang 1 buah kecil. Jadi seperti itu contoh menu sehari dalam diet rendah energi. Lalu selain diet, ada nih cara untuk menurunkan berat badan juga yang dapat membantu diet ini berjalan. Nah, yaitu namanya senam step aerobik. Apa sih senam step aerobik itu? Senam step aerobik ialah senam yang low impact. Senam ini sangat efektif bagi wanita yang ingin menurunkan berat badan apabila dilakukan secara rutin dan kontinu. Senam ini menggunakan alat yang bernama stair stepper. Bisa lihat di sini nih, ini yang namanya step stepper. Dan dilakukan selama 30 menit. Nah, ada nih gerakan dasar dari senam step aerobik itu. Gerak-gerakannya itu ialah yang pertama ada marching, jogging, kicking, skipping, jumping jack, lung, dan kniap. Jadi seperti itu untuk aktivitas yang dapat membantu diet ini bekerja dan menurunkan berat badan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan. Iya, kepada Ibu Raka. Jadi, kalau kita praktekin diet energi ini, bakal ada efek sampingnya nggak ya? Ke tubuh kita. Oke, Gitu. terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari ibu-ibu yang lainnya? Ditampung dulu ya, Saya, Pak, mau jawabannya. bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan kepada Ibu Saba. Jadi, itu, Pak, tadi kan Bapak bilang dalam prinsip makan itu, diet rendah energi itu waktunya dari jam 6 sampai jam 8 malam ya. Nah, lalu kalau misalkan seseorang ini yang lagi jalanin diet rendah energi ini, dia makannya ini di atas jam 8 malam. Anggaplah dia jam 10 malam. Dia nggak sempat makan malam nih tadi jam 7. Akhirnya dia makan di jam 10. Apa dietnya gagal atau gimana?
Oke, Ibu Saba, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rafka. Apakah ada efek samping dari melakukan diet ini? Untuk efek sampingnya sebenarnya tidak ada selama pembatasan makanan yang dikonsumsi dalam sehari itu tidak lebih dari 1000 kalori. Lalu bagaimana nih kita mengetahui kalau itu tidak lebih dari 1000 kalori? Bagaimana nih caranya? Nah, ada beberapa caranya. Cara yang pertama itu dengan mengganti piring ibu. Misal ibu kalau makan itu piringnya dengan piring besar atau piring sedang. Nah, untuk sekarang untuk melakukan diet ini, ibu makannya itu dengan piring kecil. Kenapa demikian? Karena dengan kita memakan piring kecil, otak kita langsung berpikiran seperti ini bahwa makanan yang ada di piring itu tuh sudah banyak, piring kita sudah penuh, jadi tidak perlu ditambah-tambah lagi. Jadi itu bisa eh, apa? Membuat pembatasan dalam pengonsumsiannya, dalam porsi makannya, seperti itu. Lalu makannya juga dalam mengonsumsinya itu dilakukan secara perlahan. Mengapa demikian? Karena jika kita mengonsumsinya secara cepat-cepat, maka saat makanan masuk ke tubuh kita secara tepat, tubuh kita itu juga mengolahnya secara cepat. Jadi main asal aja tuh tubuh kita mengolah bahan makanan yang ada di situ, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Dia asal tuh langsung aja diolah. Jadi yang maka dari itu makanya perlahan seperti itu. Lalu yang terakhir, untuk kita menghindari pembatasan yang berlebih itu bisa kita konsultasi lebih lanjut ke ahli gizinya, karena ahli gizi pasti tahu bagaimana cara menentukan dan menu-menu yang baik dalam diet rendah kalori ini. Jadi seperti itu Ibu Rafka. Ya, terima kasih, Mas Fadli. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Saba. Apakah dietnya berhasil jika dilakukan di atas dari jam 6 sampai jam 8 malam? Nah, kalau waktu akhir makannya itu lebih baik dan direkomendasikan untuk dilakukannya 3 jam sebelum ibu 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 sahabat tidur, seperti itu. Mengapa demikian? Karena uh, seperti yang kita tahu nih, misalnya kita makan sebelum tidur, tidur itu kan kita tidak beraktivitas sama sekali kan. Jadi di situ sama aja tuh, misalnya kita makan lalu tidak ada aktivitas, maka tidak ada kalori yang terhabiskan, dan hasilnya malah kalori yang udah kita makan nih, energi-energi yang kita udah makan itu malah tersimpan. Jadi seperti itu, dan membuat diet diet rendah kalori ini gagal. Itulah mengapa banyak dari orang itu gagal dalam melaksanakan diet ini, karena waktu makan malamnya dilakukan hanya beberapa jam, 1 sampai 2 jam sebelum tidur, seperti itu. Begitu Ibu Sabah. Oke, ada yang ingin menanyakan kembali? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan kembali, saya akan memberikan post-test sebagai bentuk uji seberapa besar kepahaman ibu-ibu terhadap materi yang barusan saya sampaikan. Link untuk post-test ada di chat ya. Baiklah,
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekurangan yang saya miliki. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.